Bu Risti adalah seorang ibu-ibu yang suka iri kepada tetangganya. Wah, tumben banget Pak Yanto. Hari ini bawa sayurannya banyak banget. Biasanya sedikit. Iya nih Bu, stok saya tambahin. Soalnya kemarin tuh bawa sedikit, kehabisan terus. Berarti itu laris jualan sayurannya Pak Yanto. Iya Bu, alhamdulillah. Ini jadinya ibu mau beli sayuran apa? Entar deh Pak, saya pilih-pilih dulu. Walah, ya Bu, silahkan. Wah, Bu Risti rajin banget udah beli sayuran jam segini. Iya dong Bu Indah, saya kan emang rajin. Iya deh. Oh iya, ngomong-ngomong, Ibu tahu nggak? Saya diajakin loh sama Bu Rizka liburan bareng. Loh, iya Kak Bu, kok saya nggak diajak ya? Ya mungkin Bu Rizkanya mau ngajakin saya doang Bu. Dih ya ampun, sombong amat sih, cuma diajakin liburan juga. Tapi aku juga pengen, apalagi kan Bu Rizka itu orangnya kaya raya. Pasti Bu Indah nanti dibayarin dan dibeliin barang-barang bagus ketika liburan. Udah Bu Risti, jangan sedih gitu. Nanti kapan-kapan saya minta deh sama Bu Rizka untuk ngajakin Bu Risti juga ikut liburan bareng. Nggak usah Bu Indah, kalau liburan mah saya bisa sendiri. Lagian ya, kalau liburan bareng temen itu kurang seneng-seneng gitu. Mending liburan sama keluarga. Iya sih, tapi kan kalau liburan sama teman terus dibayarin, itu kan enak banget. Kita nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Sudah, daripada Ibu Indah dan Bu Risti ngeributin soal liburan, mending beli sayuran saya aja deh. Soalnya saya tuh mau ngider lagi nih, kalau saya kelamaan di sini, yang ada itu ntar ibu-ibu yang lain itu yang mau beli sayuran kelamaan nunggu lagi. Maaf Pak Yanto. Ya udah kalau begitu, saya beli sayur kangkung sama sayur kacang panjangnya deh. Kalau saya beli kentang, wortel, sama sayur sawi, Pak. Nah, gitu dong. Ya udah sebentar ya. Saya bungkusin dulu. Setelah itu Bu Indah dan Bu Risti pun pulang masing-masing. Namun saat di jalan, wah, Bu Risti, habis beli sayuran apa Bu? Bu Rizka, iya nih Bu, saya habis beli sayuran. Oh iya, dengar-dengar katanya Bu Rizka ini ngajakin Bu Indah liburan bareng ya? Iya Bu, bener banget. Maaf ya Bu, saya tuh belum bisa ngajakin Bu Risti juga. Iya Bu Rizka, nggak apa-apa. Lagian saya juga bisa kok pergi liburan sendiri. Tapi saya heran deh, kenapa ya Bu Rizka itu bisa deket sama Bu Indah itu dan sampai ngajakin Bu Indah liburan bareng. Padahal kan dulu kalian pernah musuhan. Kalau boleh jujur ya Bu, sebenarnya saya itu nggak begitu kepengen ngajak Bu Indah liburan. Cuma ya, Bu Indah itu maksa banget Bu, minta diajakin liburan sama saya. Saya agak ilfil sih, cuma ya gimana Bu? Bu Indah itu kan udah sering bantuin saya, jadi saya ngerasa ndak enak. Oh alah, jadi sebenarnya Bu Rizka itu nggak berniat beneran toh ngajakin Bu Indah liburan. Iya sebenarnya enggak sih Bu, tapi Ibu jangan bilang-bilang ya sama Bu Indah, saya ndak enak. Tenang aja Bu Rizka, saya tuh nggak ember kok mulutnya, saya nggak akan bilang-bilang. Duh ya ampun Bu Indah udah pede banget cerita kayak gitu tadi di tempat sayuran. Sebenarnya Bu Rizka itu nggak beneran niat ngajakin Bu Indah buat liburan. Oh iya Bu Rizka, emangnya Bu Rizka mau ngajakin Bu Indah liburan kapan tuh? Kayaknya besok deh Bu. Duh, saya jadi bingung nih. Mana kalau ngajakin Bu Indah itu, dia suka ndak tahu diri. Minta beliin ini itu. Ya ampun, ternyata Bu Indah tuh orangnya kayak begitu toh. Iya Bu, jujur banget ya. Saya tuh pengen ngomong sama Bu Indah supaya dia itu tahu diri sedikit. Tapi saya ngerasa ndak enak Bu. Bu Indah itu kan orangnya baik banget. Bu Rizka, Bu Indah itu baik ya karena ada maunya. Apalagi Bu Rizka ini kan kaya raya, jadi pasti mau dimanfaatin sama Bu Indah. Saya juga pernah berpikir seperti itu sih Bu, tapi kayaknya ndak mungkin deh. Karena kan Bu Indah itu pernah ngebantuin saya ketika saya lagi susah. Ya udah deh Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Soalnya mau nyiapin beberapa barang untuk ngajakin Bu Indah liburan. Walah, iya ya Bu Rizka. saat di rumah, Duh ya ampun, aku masih gak nyangka banget deh. Ternyata Bu Rizka itu ngajakin liburan Bu Indah karena Bu Indah maksa-maksa minta diajakin liburan. Lucu banget deh. Padahal kan Bu Indah itu udah sombong banget. Mana katanya Bu Rizka tadi, Bu Indah itu suka gak tahu diri minta beliin ini itu. Bu Indah. Jadi orang kok gitu banget sih?
Ini kalau aku cepuin sama Bu Indah, kayaknya bakal seru nggak sih? Pasti nanti Bu Indah dan juga Bu Rizka nggak jadi liburan bareng. Wah, ide yang bagus tuh. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Bapak tumben banget sore udah pulang. Iya Bu, Alhamdulillah. Hari ini kerjaan Bapak itu cepet selesai nih. Oh iya, Ibu udah masak kan? Bapak udah lapar banget nih. Astagfirullah Pak, Ibu kelupaan. Ya ampun, pasti gara-gara Ibu itu keasikan nonton drakor kan ya? Iya Pak, hehehe, maaf ya Pak. Kalau kita pesan makanan lewat online aja gimana Pak? Kali ini biar Ibu yang bayar, kan Ibu punya uang tabungan. Tapi hari ini Bapak itu pengen makan masakan Ibu loh. Pagi aja ya Pak, Ibu masakin khusus buat Bapak. Kalau untuk sore ini kita pesan makanan lewat online aja ya. Soalnya kalau masaknya sekarang, nanti Bapak pasti kelaparan nungguin masakan Ibu mateng. Ya juga ya. Ya udah deh Bu, untuk sore ini kita itu pesan makanan lewat online aja ya. Tapi Ibu janji ya, besok harus masakin buat Bapak. Iya Pak, Ibu janji. Bu, itu tuh kayak ada tamu. Ibu temuin dulu sana. Bapak itu mau bersih-bersih dulu ya. Iya ya Pak, siap. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indah, ada apa nih sore-sore datang ke rumah saya? Ini loh Bu Risti, saya tuh mau balikin uang. Jadi ternyata Pak Yanto itu salah ngasih kembalian. Seharusnya kembalian yang banyak itu punya Bu Risti, bukan punya saya. Ini Bu. Oh alah, iya ya Bu Indah. Makasih banget loh. Bu Indah ini ternyata baik dan jujur ya. Saya salut deh. Tapi saya juga ngerasa kasihan. Kasihan kenapa Bu? Jadi gini Bu Indah pasti nggak tahu kan kalau ternyata Bu Rizka itu nggak ikhlas ngajakin Ibu liburan. Loh, Ibu Risti tahu dari mana? Ibu Risti nggak lagi ngada-ngada kan? Ya enggak lah Bu, orang saya dikasih tahu langsung sama Bu Rizkanya. Dan ya Bu, yang paling tega, Bu Rizka itu bilang kalau Bu Indah ini orangnya nggak tahu diri, suka minta beliin ini itu. Hah? Bu Rizka ngomong kayak begitu Bu? Astagfirullah, kok jahat banget ya? Perasaan selama ini saya tuh udah baik banget sama dia. Kok tega-teganya dia ngomong kayak begitu? Iya Bu Rizka itu ngomong kayak begitu. Saya aja dengernya tuh sampai kayak merasa sakit hati dan keinget Ibu. Kalau saya jadi Ibu sih, saya nggak mau ya diajakin liburan sama orang yang nggak ikhlas dan ngomongin Ibu nggak tahu diri. Iya Bu, tenang aja. Saya nggak akan mau kok diajak liburan sama Bu Rizka itu lagi. Nah gitu dong Bu, walaupun Bu Rizka itu orang kaya, tapi kan nggak seharusnya dia loh ngomong kayak begitu. Bener banget tuh Bu. Dia kok kayak begitu ya, saya nggak nyangka deh. Dan asal Ibu tahu ya, aslinya Bu Rizka itu orangnya jorok. Apalagi dia itu nggak bisa apa-apa. Padahal kan dia udah menjadi seorang ibu-ibu. Loh, emangnya iya Bu? Saya kira selama ini Bu Rizka itu orangnya rajin dan juga bisa segalanya. Iya Bu, beneran. Selama ini loh, saya suka ngebantuin dia untuk ngurus rumah. Karena dia itu nggak bisa apa-apa. Dan jorok banget lagi. Dan anehnya Bu, dia itu nggak mau nyewa pembantu. Karena takut suaminya bakal berpaling kalau tahu dia itu nggak bisa apa-apa dan jorok. Duh ya ampun, nggak nyangka banget deh. Saya juga awalnya nggak nyangka Bu. Tapi ya karena pada saat itu saya berniat baik, makanya deh saya bantuin aja. Ternyata Bu Rizka diem-diem malah ngomongin saya kayak tadi. Tapi Bu Risti jangan bilang-bilang ya ke Bu Rizka kalau saya ngomong kayak gini. Karena sejujurnya saya juga masih merasa punya hutang budi sama dia. Karena ya Bu Rizka itu kan suka beliin saya barang-barang bagus. Aman Bu, saya nggak akan bilang-bilang kok sama Bu Rizka. Syukurlah. Dan makasih ya Bu udah mau ngasih tahu saya soal omongan Bu Rizka tadi. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, Loh, Bapak kok kelihatan capek banget? Bukannya hari ini jadwal kerja Bapak itu nggak terlalu lama ya? Seharusnya nggak begitu capek Pak. Bu, Bapak tuh capek. Bukan karena kerja, tapi karena tadi habis misahin Ibu Indah dan juga Bu Rizka yang bertengkar saat di jalan. Apa? Bu Rizka dan Bu Indah bertengkar di jalan? Iya Bu, awalnya mereka itu cuma adu omongan doang. Malah berujung jambak-jambakan. Wah mantap, pasti seru banget. Yes, Bapak nih kenapa nggak telepon Ibu sih? Ibu kan juga pengen lihat. Astagfirullahaladzim, Ibu ini apa-apaan sih? Orang lagi bertengkar kok malah pengen dilihat. Iya, Ibu kan penasaran aja Pak. Soalnya bukannya Bu Rizka dan Bu Indah itu kan akur. Kok bisa-bisanya sih saling bertengkar sampai kayak begitu? Nah itu dia Bu, Bapak juga kurang tahu. Kayaknya mereka itu lagi ada masalah deh. Tapi ya udahlah Bu, biarin aja, bukan urusan kita juga.
Hahaha, pasti mereka bertengkar gara-gara aku cepuin omongan mereka. Ya itu kan salah mereka sendiri. Salahnya ngomong di belakang, kan aku cuma membantu sedikit dengan nyepuin. Hahaha. Ibu nih kebiasaan banget sih. Kalau lagi diajak ngobrol malah diem aja. Iya maaf Pak. Oh iya, daripada kita ngomongin Bu Rizka dan juga Bu Indah yang bertengkar itu, mending kita makan dulu ya Pak. Ibu udah masakin spesial loh buat Bapak. Wah, tumben banget nih. Biasanya ibu itu kelupaan gara-gara keasikan nonton sinetron. Hari ini enggak dong. Oh iya Pak, Ibu mau minta uang lagi dong. Soalnya uang belanja Ibu udah habis. Loh, kok udah minta lagi sih Bu? Perasaan pas itu Bapak kan udah kasih uang belanja untuk sebulan full. Ini loh, belum sebulan, baru setengah bulan. Hehehe, uangnya buat belanja online Pak. Ya ampun Bu. Udahlah besok-besok Bapak itu bakal ngasih uang belanja per hari aja. Biar nggak Ibu tilep. Uangnya itu buat belanja online. Ya Bapak kok gitu sih? Kan Ibu juga pengen Pak belanja online. Ibu tuh ya udah berlebihan. Padahal makan Bapak juga udah kasih jatah untuk belanja online. Tapi nyatanya juga tetap pakai uang belanja bulanan juga sih ibu ini. Keesokan harinya saat di tempat sayur. Ya ampun Bu Rizka, kok kelihatan sedih dan pucat banget gitu sih? Ada masalah atau gimana Bu? Iya nih Bu, kemarin saya habis bertengkar hebat sama Bu Indah. Dia itu marah-marah dan nuduh saya ngomongin dia di belakang. Tapi Ibu ndak ngasih tahu kan omongan saya pas itu sama Bu Indah. Jangan-jangan Bu Indah nuduh saya kayak gitu gara-gara Ibu yang nyepuin lagi. Ya ampun Bu, saya tuh sama sekali nggak nyepuin. Mungkin dia tahu sendiri dan kayaknya Bu Indah itu emang nggak terlalu suka deh sama Bu Rizka. Orang pas itu aja ya, Bu Indah itu ngumbar-ngumbar aib Ibu. Yang bener Bu, masa iya Bu Indah setega itu ngumbar-ngumbar aib saya? Iya Bu, beneran. Apalagi ya Bu Indah itu ngumbarnya di rombongan ibu-ibu yang suka ngerumpi. Kata Bu Indah, Bu Rizka itu aslinya jorok dan gak bisa apa-apa. Bahkan ibu itu gak mau nyewa pembantu karena takut ketahuan sama suami ibu kalau gak bisa apa-apa dan juga jorok. Astagfirullah, jahat banget sih itu Bu Indah. Sampai ngumbar aib saya sedetail itu. Saya benar-benar gak percaya deh kok dia setega itu. Kan udah saya bilang Bu, dia itu kayaknya cuma manfaatin ibu doang. Kayaknya iya deh Bu, saya nyesel banget deh. Selama ini udah baikin dia dan juga beliin barang-barang yang bagus untuk dia. Saya kira dia itu beneran baik dan ikhlas. Ternyata emang ada maunya dan dengan teganya mengumbar aib saya. Makanya Bu, jadi orang itu jangan terlalu mudah percaya. Apalagi sama Bu Indah yang emang kelihatan banget mau manfaatin ibu. Kalau saran saya ya Bu, mending ibu itu jauhin aja Bu Indah. Soalnya nggak baik Bu untuk kehidupan ibu. Iya ya Bu Risti, saya bakal jauhin Bu Indah kok. Saya udah benar-benar kecewa. Bisa-bisanya loh Bu Indah malah ngumbar aib saya. Mana sampai sedetail itu lagi. Dan makasih ya Bu Risti, udah mau ngasih tahu semuanya ke saya. Sekarang saya jadi sadar. Iya Bu Rizka, sama-sama. Duh, saya jadi nggak mood deh belanja. Pak Yanto, maaf banget ya. Kayaknya saya nggak jadi deh beli sayuran. Walah, iya ya Bu Rizka. Nggak apa-apa kok. Ibu Rizka juga lagi nggak enak badan itu kelihatannya. Iya Pak, ya udah ya Bu Risti, Pak Yanto, saya permisi dulu. Bu Risti, ngomong-ngomong tadi habis ngobrolin apa toh sama Bu Rizka? Kok serius banget deh kayaknya. Ya ampun, Pak Yanto nih dari tadi di sini tapi nggak dengerin pembicaraan kami. Ya gimana Bu, orang tadi saya itu habis nonton video tutorial. Jadinya nggak terlalu memperhatikan dan juga mendengerin pas Bu Rizka dan Bu Risti ngobrol. Oh alah, pantesan aja. Tapi bagus deh kalau Pak Yanto nggak denger omongan saya sama Bu Rizka tadi. Udah, Pak Yanto itu jadi tukang sayur aja yang bener. Nggak usah tahu urusan orang. Oh iya Pak Yanto, saya mau beli sayur sawinya deh sama tempenya 1. Ah Bu Risti kok kayak begitu sih? Padahal kan saya itu juga pengen tahu. Bu Risti mah pelit, nggak mau bagi-bagi informasi deh. Malah mengalihkan pembicaraan dengan pesan sayuran segala. Saya tuh bukannya pelit informasi Pak. Tapi kan buat apa juga Bapak tahu? Udah, mending Bapak tuh langsung bungkusin sawi dan juga tempe pesanan saya. Ya udah ya, sebentar saya bungkusin dulu. Nah ini Bu Risti belanjaan Ibu. Nah gitu dong. Ya udah Pak, ini uangnya. Makasih ya Pak Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Sesamanya di rumah. Assalamualaikum, Ibu pulang.
Waalaikumsalam. Wah, ada apa nih? Kok ibu itu kelihatan senang banget gitu? Bapak ini apa-apaan sih? Emangnya ibu nggak boleh apa bahagia? Boleh sih, tapi tumben banget loh. Ibu itu habis beli sayuran sebahagia itu. Jangan-jangan ibu itu habis melihat Brondong ganteng ya? Dih, bapak nih. Mana ada pak di komplek ini berondong ganteng? Berarti kalau ada Brondong ganteng ibu itu bakal liatin terus gitu. Hah? Ya tergantung sih pak, seganteng apa. Hahaha. Udahlah, bapak ini malah bahas sesuatu yang nggak penting. Dan bapak itu kalau lagi libur, mending olahraga sana daripada diem di rumah. Duh bu, bapak itu lagi males banget nih. Mau olahraga kapan-kapan aja deh ya. Bapak ini disuruh olahraga bilangnya males terus. Duh pak, kok mulut ibu rasanya pegel dan juga nyeri ya? Mana sakit lagi? Nah itulah bu, akibat sering ngomel-ngomel dan marahin suami. Makanya mulut ibu itu sekarang jadi pegel dan nyeri kan? Enggak lah pak. Ih bapak nih aneh deh. Ini tuh mungkin karena kecapean aja mulut ibu. Duh ya ampun, walaupun mulutku rasanya sakit, tapi aku ngerasa bahagia banget karena udah membuat Bu Rizka dan juga Bu Indah bertengkar dan saling menjauh. Ternyata jadi tukang cepu itu seru juga ya. Dan seharusnya aku nggak salah dong, karena kan aku cuma nyepuin doang. Itu kan sama aja menyampaikan kebenaran yang disembunyikan. Duh, aku jadi ketagihan nih jadi tukang cepu. Dari situ Bu Risti pun terus-terusan menjadi tukang cepu dan membuat banyak orang bertengkar hingga suatu hari. Ya ampun bu, sekarang kok kondisi komplek kita itu mencekam ya. Banyak orang yang bermusuhan dan juga bertengkar loh. Bapak jadi berpikiran ada orang yang suka mengadu domba deh di komplek kita ini. Ya ampun, bapakku sampai kepikiran seperti itu sih. Nggak baik loh pak, ntar bapaknya jatuhnya ngefitnah orang. Lagian biarin aja kali pak, kalau orang-orang tuh banyak yang bermusuhan dan juga bertengkar. Semua orang itu kan nggak harus berteman. Iya sih bu, tapi masalahnya orang-orang yang bermusuhan itu kan dulunya adalah orang-orang yang bersahabat baik loh. Seharusnya pak, itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bahwasanya yang bersahabat itu nggak mungkin nggak jadi musuhan. Bu, mereka itu bertengkar secara tiba-tiba loh. Duh ya ampun, komplek ini kok terus rasanya kayak kacau banget. Udahlah pak, biarin aja orang-orang pada bertengkar dan juga bermusuhan. Kok bapak yang sibuk sih? Itu kan bukan urusan bapak. Loh ya ampun pak, mulut ibu kok rasanya nambah sakit ya pak, dan nyeri. Astagfirullah pak, mulut ibu keluar darah. Mana ada beberapa ulat yang keluar dari mulut ibu. Duh, mana ibu kalau ngomong rasanya sakit. Astagfirullahaladzim bu, kok mulut ibu itu bisa sampai berdarah dan mengeluarkan ulat sih bu? Jangan-jangan ibu itu kena azab lagi ya? Bapak ini apa-apaan sih? Orang ibu nggak ngelakuin dosa kok dibilang kena azab. Duh ya ampun pak, makin sakit. Mending bapak langsung bawa ibu ke rumah sakit deh. Ya udah. Kalau gitu kita langsung ke rumah sakit aja ya. Bu Risti pun dibawa ke rumah sakit oleh Pak Darman. Dokter, ini istri saya tuh jadinya kenapa ya dok? Kok mulutnya bisa sampai mengeluarkan ulet dan juga darah? Iya dokter, sebenarnya saya kena penyakit apa dan bisa disembuhin atau enggak dok? Jadi sebenarnya mulut Bu Risti ini mengalami infeksi. Infeksinya sudah sangat parah, makanya deh bisa sampai keluar darah dan juga ulat. Dan yang paling mengerikan adalah infeksi itu sudah sampai ke tenggorokan dan mengenai pita suara Bu Risti. Jadi ya kemungkinan besar Bu Risti itu bakal kehilangan suaranya untuk selama-lamanya. Apa? Gak mungkin dok, saya gak mau kehilangan suara saya. Saya masih pengen bisa berbicara seperti biasa. Saya mohon dok, sembuhkan saya. Saya gak mau kehilangan suara saya. Duh, mana suaranya mulai habis lagi. Astagfirullahaladzim, suara ibu sudah benar-benar hilang. Saya mohon dok, sembuhkan istri saya ya dok. Saya benar-benar minta maaf ya Pak Darman dan Bu Risti. Saya itu bukannya tidak mau menyembuhkan penyakit Bu Risti, cuman penyakitnya sudah sangat parah. Astagfirullahaladzim, jadi sudah tidak bisa disembuhkan ya dok. Berarti istri saya itu bakal kehilangan suaranya untuk selamanya. Ya Pak Darman, betul sekali. Saya benar-benar minta maaf ya. Saya sudah mengusahakan semampu saya. Sejak saat itu pun Bu Risti tidak bisa mengeluarkan suara lagi.